Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Makan sesudah wudhu. Apakah makan bisa membatalkan wudhu? Ada beberapa rincian tentang hukum ini. Pertama, makan daging onta. Ada hadis yang menegaskan bahwa orang yang makan daging onta disyariatkan untuk berwudhu. Di antaranya hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya harus berwudhu karena makan daging kambing? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mau boleh wudhu, boleh juga tidak wudhu. Kemudian dia bertanya lagi, apakah saya harus berwudhu karena makan daging onta? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berwudhulah karena makan daging onta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Apakah membatalkan wudhu? Ulama berbeda pendapat tentang hukum makan daging onta. Apakah membatalkan wudhu ataukah tidak? An-Nawawi menyebutkan, ulama berbeda pendapat tentang status makan daging onta. Apakah membatalkan wudhu ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat, makan daging onta tidak membatalkan wudhu. Sementara ulama yang berpendapat makan daging onta membatalkan wudhu, di antaranya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Yahya bin Yahya, Ibnul Mundir, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hafidh Al-Baihaqi Asy-Syafi'i. Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi juga menyebutkan sejumlah sahabat yang berpendapat bahwa makan daging onta bisa membatalkan wudhu. Insya Allah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, bahwa makan daging onta bisa membatalkan wudhu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Jabir bin Samurah di atas. Kedua, makan makanan yang dimasak. Ada beberapa hadis yang memberikan kesimpulan hukum berbeda terkait makan makanan yang dimasak. Apakah membatalkan wudhu ataukah tidak? Kita akan simak hadisnya masing-masing. 1. Hadis yang mewajibkan wudhu karena makan makanan yang dimasak. Hadis dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya harus wudhu karena makan makanan yang tersentuh api. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Yang dimaksud makanan tersentuh api adalah makanan yang dimasak dengan cara apapun. Mur'atul mafatih. Kemudian hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarid bahwa beliau pernah melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang berwudu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, tahukah kamu kenapa saya berwudu? Karena saya baru saja makan keju. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, berwudulah karena makan makanan yang tersentuh api. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita sebutkan hadis yang kedua yang tidak menganjurkan wudhu setelah makan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya pernah menghidangkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepotong roti dan daging, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu beliau wudhu dan sholat duhur. Kemudian beliau meminta dibawakan sisa makanannya tadi, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau sholat sunnah tanpa berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Kemudian hadis dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong daging kambing dengan pisau untuk dimakan. Kemudian datang waktu sholat, lalu beliau letakkan pisau itu, kemudian sholat tanpa berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Aturan terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat dalam memahami dua hadis di atas. Sebagian mengkompromikan kedua hadis itu, dan mereka berpendapat bahwa hadis yang memerintahkan untuk berwudu karena makan makanan yang dimasak dipahami sebagai perintah anjuran. Sehingga makan makanan yang dimasak tidak membatalkan wudhu, namun dianjurkan untuk wudhu. Fikih sunnah. Ada juga yang memahami bahwa hadis Jabir menjadi nasikh atau menghapus hukum hadis yang memerintahkan wudhu karena makan makanan yang dimasak. At-Tirmidzi dalam sunannya setelah menyebutkan hadis Jabir, beliau mengatakan, inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in, dan generasi setelahnya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.
Mereka berpendapat tidak perlu wudu karena makan makanan yang dimasak. Itulah hukum terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah ini adalah hadis yang menghapus hukum untuk hadis pertama, yaitu hadis perintah wudu karena makan makanan yang dimasak. Jami' At-Tirmidzi. Insya Allah, pendapat kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran. Ketiga, selain jenis makanan di atas, selain onta dan makan makanan yang dimasak, seperti buah-buahan atau makanan yang dimakan tanpa dimasak, tidak ada kewajiban berwudu. Karena hukum asal bukan pembatal wudu, kecuali ada dalil bahwa itu membatalkan wudu. Demikian, Allahu a'lam.